nanti ada orang yang teriak tsunami, karena kita di situ kan belum tahu kalau itu likuifaksi. Udah pada kabur itu. Karena udah panik ya, lari bareng keluarga, bawa nenek, adek, tante itu lari. Sampai kita tuh lari itu kejaran sama si lumpur. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pejuang Senyum. Udah ada Kak Rizka di sini nih. Hai. Oke. Semoga sahabat Senyum semua di hari ini sehat walafiat. Di program kita yang baru kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar tentang kehidupan kita, kehidupan para pejuang senyum yang pastinya banyak ya kita bakal kulik-kulik di spesial program hari ini. Nah, Kak Rizka, nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap saya Rizka aja, tapi Rizka biasanya aja. di kantor tuh dipanggil Ika. Ika. Iya. Di Senyum kita nih sebagai pejuang senyum nih ya, sahabat senyum semua. Dan pengen tahu juga nih, di pejuang senyum masuk mulai dari kapan tuh? Aku tuh masuk di Senyum mulai tanggal 2 Agustus 2021 sebagai sebagai anak magang di Pejuang Senyum. Anak magang? Iya. Berarti magang apa nih? Magang kuliah? Magang sekolah SMK. Oh, sekolah SMK. Iya. Oh, malah SMK ya? Iya, benar. Magang. Itu berarti kan tahu info senyum itu dari awalnya gimana tuh? Pertama tuh kan aku ada di Jogja. Jadi saran dari sekolah tuh udah cari tempat magang di Jogja aja. Terus aku searching di Google adanya Senyum Yayasan Senyum Kita. Terus aku searching di Instagram Pejuang Senyum. Aku dapat, terus aku chat ke admin, lalu dikonfirmasi kembali dan alhamdulillah diterima gitu. Oke, berarti dari Agustus sampai sekarang udah sekitar 6 bulan ya? Iya, sangat benar. 6 bulan, udah 6 bulan di Senyum, ngerjain tadi keuangan. Iya. Kerjanya ngapain aja sih kalau misalnya keuangan tuh di Senyum? Oh, Ngurusin duit ya? Iya, sesuai dengan job desk yaitu admin keuangan, udah pasti kita ngurus keuangan di Senyum, bagaimana cara mengoperasikan keuangan, bagaimana kita menghitung pemasukan yang ada di Senyum, apakah kita mengalami kerugian ataupun keuntungan gitu. Dari SMK yang masih ya belum kuliah lah ya, Iya. udah ngurusin tentang keuangan Senyum. Iya. Cukup pusing nggak Ya, waktu itu? awalnya sih pasti, semua pelajar tuh awal-awalnya itu pasti, namanya kita magang pasti ada pembelajaran yang baru kan. Nah dari situ belajar, tapi alhamdulillah 6 bulan kita tuh kayak ada perkembangan gitu. Nah, hal yang paling sulit dikerjain dari di Senyum itu pernah nggak sih ngerasa, oh sulit banget nih gitu? Ada nggak? Atau gampang udah kan ini kan makanan kita sehari-hari misalnya nih. Ada nggak? Alhamdulillah untuk sampai sekarang itu pekerjaannya lancar aja. Mungkin sisa konfirmasi kalau masalah keuangan ya, konfirmasi donasi aja gitu. Mungkin kayak kesulitannya tuh di awal-awal aja, tapi kan kalau udah lama tuh kayak udah terbiasa jadi makanan kita sehari-hari gitu. Dan 6 bulan nih sahabat Senyum semua ngurusin keuangan Senyum. Ya buat keluarga Senyum yang baru sih cukup hebat ya ngurusin keuangan Senyum di 6 bulan ini. Ada nggak sih saat kita ngurusin keuangan itu yang kita tuh benar-benar nyerah gitu? Nggak ada sama sekali? Alhamdulillah nggak ada. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ada solusinya. Iya. Bener. Nah, kalau di Senyum kan ngurusin keuangan, kerjanya itu di kantor mulu dong. Iya. Nah, Senyum ini kan sebenarnya sahabat Senyum semua kan kita mengurusi tentang kepemudaan, kemandirian pemuda, khususnya di Yogyakarta nih ya. Iya benar. Ada beberapa program yang bisa kita jalani, salah satunya ya kita jenguk adik asuh. Iya benar. Pernah juga nggak ke lapangan turun gitu? Alhamdulillah pernah. Terakhir nih di tanggal 3 Januari itu ke Gunung Kidul penyaluran ponsel pintar, yaitu salah satu program dari Yayasan Senyum Kita menyalurkan ponsel kepada adik Senyum yang baru.
Oke, ada program pemberian ponsel ya Iya, buat benar. adik-adik kita yang sekolah. Nah, itu udah sekali atau beberapa kali untuk selama 6 bulan ini? Kalau selama 6 bulan ini ada beberapa kali turun lapangan, tapi itu dengan beda-beda program, nggak hanya penyaluran ponsel aja, ada penyaluran sembako, beasiswa, sesuai dengan program yang ada di Yayasan Senyum Kita. Hal baru nggak sih kayak gitu buat Kak Ika nih? Sangat baru dan sangat berpengalaman bagi saya, yang sebenarnya saya belum mendapatkan pengalaman itu, khususnya saya sebagai pelajar SMK dan belum mengalami itu, tapi di Yayasan Senyum ini memberi kesempatan saya untuk mendapatkan pengalaman itu sangat luar biasa bagi saya. Diplomatis banget ya jawabannya. Kawan ya. Orang angkutan tuh serius, jangan yang bercanda-bercanda, padahal harus bercanda ya. Sebenarnya bercanda tapi jawabannya itu serius. Nah, itu kan SMK nih, saya juga kaget ternyata Rizka ini awalnya ya saya kira anak kuliah, ternyata masih SMK ngurusin keuangan. Nah itu luar biasa banget sih. Nah waktu itu kan ngurusin keuangan juga turun ke lapangan, hal yang baru juga buat Rizka di di umur yang sekarang gitu ya. Sebelumnya di SMK pernah turun-turun gitu juga ke menjalankan program seperti itu. Apa baru disenyum juga tadi? Karena mungkin PPKM dengan adanya COVID yang sekarang tuh, jadi yang saya lakukan praktek pertama kali itu secara langsung itu baru di Yayasan Senyum Kita. Iya. COVID itu Rizka awal COVID 2019 nih. Iya. Itu masih kelas berapa? 2019 tuh masih kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK, buset. Mudah banget ya. Baru kelas 1 SMK, Iya. akhirnya 2021 masuk Senyum. Iya. Nah Rizka ini kita latar belakangnya langsung nih. Nah, Rizka ini kan udah bergabung di Senyum nih 2021. Iya, benar Aku banget. denger nih Rizka itu kan juga orang daerah yang ke Jogja. Iya. Masih SMK gitu ya. Mulai sekarang aslinya dari Palu. Nah, dari Palu. SMK-nya di Palu di juga. Palu. Oke, SMK-nya malah di Palu waktu itu. Iya. Jadi ceritanya kan aku tuh sekolah di SMK Negeri 2 Palu, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Nah kebetulan sekolahnya itu di 2019 masuk secara offline, sebelum puncak corona ya. Pas 2020 corona tuh udah muncak, jadi kayak PPKM, nggak ada yang sekolah jadi daring gitu kan. Daring. Nah, jadi kayak namanya siswa pasti keberatan dalam mendapatkan ilmu kalau secara daring kan. Jadi selama 2020 sampai awal 2021 itu masih daring. Nah, nggak berasa berjalannya waktu, udah kelas 3 aja nih 2021 jalan 2022. Emang kalau pas corona ini nggak terasa tuh, Iya. udah gitu aja. Iya. Itu udah corona tuh udah 2 tahun lebih. Iya, nggak berasa udah 2 tahun lebih nih corona. Oke. Jadi sekarang tuh udah kelas 3, jadi lagi ada di Jogja juga. Kelas 3. Iya. Kak Ika baru ke Jogja. Dan itu daring ya. Iya. Belum ujian Belum, akhir. belum. Oke, dari sini kita runut berarti Kak Rizka itu ke Jogja pas kuliah sekolah daring ke Jogja. Daftar Senyum berarti waktu itu. Iya. Langsung daftar Senyum. Iya. Oh, akhirnya pilih magang juga Iya. Senyum. Senyum. Oke, dari Palu ke Jogja magang di Senyum. Nah, waktu itu kultur Jogja baru ngerasain atau sebenarnya udah biasa waktu di Jogja? Bisa dibilang itu perubahan yang sangat drastis ya, dari Sulawesi Tengah ke Yogyakarta itu kayak wah beda gitu. Yang seperti kita tahu lah, orang Jawa tuh kayak ada yang mulus, ada yang perbedaan di setiap daerah kan itu pasti ada. Jadi alhamdulillah juga bisa mengikuti secara iya. Nah, kan Rizka ini dari Palu. Saya jadi ingat nih satu kejadian nih. Kalau Palu itu kan kita kemarin juga ada ini ya. Jadi ingat saya Palu tuh waktu itu kena nggak tsunami atau kemarin tuh ada tsunami gitu ya. Oh iya benar. Yang gede banget itu tahun berapa sih? Itu 2018. Oh 2018 itu yang tsunami ya. Iya. Yang tanah jalan itu Iya. apa sih namanya itu? Likuifaksi. Likuifaksi itu 2018 juga. Iya. Barengan itu ya waktu itu ya. Iya. Di pantai tsunami
di Petobo likuifaksi. Di Petobo tuh likuifasi. Iya. Oke. Nah, Rizka tuh gimana? Kena atau kena dampak atau jadi korban atau gimana nih? Bisa dibilang semuanya lah ya Kak. Oke. Jadi ceritanya itu kalau nggak lupa ya tanggal 28 September 2018. September. Iya, 2018. Jadi kejadiannya itu pas saat badah maghrib. Saat azan maghrib tuh itu adanya gempa duluan. Dan katanya gempanya itu 7,9, tapi nggak tahu yang sebenarnya itu berapa. Nah, selang berapa menit dari gempa besar itu, datanglah tsunami yang menghantam bagian Palu Barat, khususnya di pantai Kampung Nelayan. Nah, dari adanya gempa itu juga membuat satu bendungan yang ada di Palu, khususnya bagian daerah Palu Selatan itu, bocor sehingga airnya tuh masuk melalui bawah tanah menjadi sebuah likuifaksi. Iya. Berarti tanah jalan tuh tadinya bukan orang mikir kan gempa gitu ya. Iya. Gempa tuh bisa sampai tanahnya jalan itu ternyata menyebabkan air masuk itu bendungan yang bocor lagi. Iya. Akhirnya menyebabkan likuifaksi. Iya benar. Kita orang yang tahu lihat TV doang kan, wah gempanya ngeri banget gitu ya. Semua itu sampai jalan aku lihat ya, rumahnya jalan. Kalau teman-teman tahu peristiwa itu ngeri banget gitu. Iya. Dan Rizka itu kena dampaknya tsunami atau likuifaksi tadi? Gempa dan likuifaksi. Gempa dan likuifaksi ya. Oh iya. Berarti bukan daerah pantainya. Iya bukan. Mungkin aku bisa ceritain kali ya Kak, biar para penonton juga bisa tahu. Jadi ceritanya tuh kan di saat azan maghrib itu udah jalan balik ke rumah kan, habis latihan dari sekolah itu masih SMP. Kelas 2 atau kelas 3 di situ. Jadi balik dari sekolah tuh ada latihan kan, ekskul. Udah di jalan itu tiba-tiba gempa. Jatuhlah dari kendaraan. Berusaha bangkit tapi jatuh lagi karena gempanya ya lumayan keras kan. Itu lagi naik sepeda? Iya, sepeda motor. Oh, sepeda motor. Naik motor. Habis itu gempa, jatuh. Kemudian ngebut, udah rada sedikit goyangannya kan, ngebut sampai di depan rumah tuh, udah lihat keluarga di depan rumah tuh udah tenang, pada selamat nih. Nggak ada selang 5 menit gitu, tiba-tiba aku lihat rumah di belakang rumah aku tuh udah keangkat tinggi, sangat tinggi. Dan aku tuh heran, kok pohon kelapanya bisa rubuh satu-satu gitu. Nanti ada orang yang teriak, tsunami, karena kita di situ kan belum tahu kalau itu likuifaksi. Udah pada kabur itu. Kalau dibilang tsunami itu padahal jauh dari pantai kan ya? Iya, itu sangat jauh. Itu perbukitan bukan sih? Iya, kalau bisa dibilang di Palu tuh daerah perbukitan, tepatnya di dekat bandara juga kan. Jadi kayak tanahnya tuh tanah-tanah perbukitan gitu. Di perbukitan, kemudian masyarakat sana kaget. Iya. Kiranya tsunami, kemudian yang dilakukan Rizka waktu itu? Kita dengar tadi kan ada kendaraan, tapi aku tuh lebih memilih untuk lari karena udah panik ya, lari bareng keluarga, bawa nenek, adek, tante tuh lari. Sampai kita tuh lari itu kejaran sama si lumpur. Oh my God. Itu sangat kayak mungkin yang selamat dari kejadian itu ya orang yang diberi umur panjang sama Tuhan ya. Termaksud saya itu sangat bersyukur selamat dari itu. Karena banyak teman-teman saya yang tertimpa lumpur, tertimpa reruntuhan rumah gitu. Sorry nih, berarti Rizka kan tadi nyampe rumah ngelihat ada likuifaksi itu sama masyarakat sekitar, itu berarti kejar-kejaran gitu. Iya. Ya? Motor yang tadi gimana? Motor yang tadi itu ditinggal. Ditinggal? Iya. Udah ke bawah sama lumpur. Kalau mau mikir lagi, iya, kalau mau mikir lagi ngambil itu, mungkin nyawa saya juga bisa dibawa sama lumpur itu. Oh, nggak kebayang ya, sahabat sejam semua. Jadi motor yang tadi benar-benar ketimbun, karena kan yang aku tahu dari TV ya, itu likuifaksi itu sampai nenggelimin rumah, gentengnya doang yang kelihatan kayak gitu, dan itu Rizka dan keluarga dan masyarakat kita tuh benar-benar kejar-kejaran gitu ya. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Keluarga juga. Iya. Walaupun itu ada beberapa keluarga yang terpisah. Karena kita tuh dalam rumah kurang lebih 6 orang. Lariannya tuh terpisah sampai satu sepupu saya itu ikut lari bareng tetangga. Ketemunya tuh 3 hari setelah kejadian.
Oke. Iya, beda lagi. Sangat berbeda dari yang tadi ya, Kak. Oke, sorry banget nih, sahabat senyum. Tadi karena hujan, akhirnya kita break dulu, cari tempat nunggu hujan, dan sekarang akhirnya kita tag di sini nih. Iya. Tapi kita mohon maaf nih kalau misalnya ada banyak noise, suara-suara backsound kendaraan nantinya gitu ya, karena kita bener-bener darurat di sini aja. Ini adalah faktor dari recordnya di luar ruangan ya. Resiko kita syuting outdoor ya gini ya teman-teman ya. Iya. Nah kita lanjut lagi, tadi pembahasan kita tuh udah cerita sampai lukifasi. Iya. Warga setempat juga udah lari-larian, motor tenggelam terkubur gitu ya, rumah juga udah terkubur. Iya. Lanjutnya bagaimana cerita selanjutnya nih? Jadi saat kejadian itu udah pada menyelamatkan diri. Mungkin dari kejadian itu kita bisa mengambil pengalaman, banyak keluarga yang kehilangan kerabat ataupun teman-teman dekat. Jadi kita bisa mengambil lah makna dari ini. Nyawa nggak ada yang tahu sampai kapan, dan musibah pun nggak ada yang tahu kapan akan datangnya kan. Mungkin dari situ juga bisa membuat pelajaran dari saya untuk menghilangkan trauma saya dari 2018 sampai sekarang. Walaupun ada getaran sedikit masih agak trauma lah ya. Iya. Trauma banget berarti ya. Sangat-sangat trauma. Ya Allah. Berapa lama? Setahun, 2 tahun tuh bisa baru pulih atau gimana? Mungkin pulihnya setahun lebih. Tapi kalau sampai sekarang masih ada rasa-rasa kalau kayak ada guntur, petir. Sampai segitu? Sampai sekarang kayak masih parno aja gitu. Iya. Ada gempa sedikit. Iya. Refleksnya apa? Langsung kabur? Iya, teriak. Paling pertama tuh teriak terus kabur. Ya teman-teman bisa bayangin betapa mencekamnya situasi waktu itu ya. Aku sih nggak bisa bayangin banget gitu ya. Benar-benar lihat di video aja udah serem banget gitu. Kemudian ngungsi dah malam-malam itu. Iya, alhamdulillah hari pertama tuh ngungsinya di bandara dulu. Terus hari kedua cari keluarga, sampai minggu pertama tuh baru kumpul keluarga semua. Nah berarti kan rumah udah nggak ada, ngungsi malam-malam itu. Kemudian lantas bagaimana tinggalnya sekarang waktu itu tuh? Jadi habis dari itu tuh mengungsi di rumah mama papaku di Jalan Anoa kan itu rumah tante yang di Petobo kan. Rumah tante yang di Petobo. Okay. Jadi ngungsinya di rumah Anoa dulu kan. Kurang lebih sebulan apa jalan 2 bulan gitu udah nyari kontrakan lagi. Jadi sekarang tuh masih di kontrakan yang sama untuk menghilangkan healing, dan insya Allah tahun depan bisa punya rumah sendiri lagi lah. Amin. Berarti rumah yang udah di Petobo itu udah terkubur, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah nggak gitu bisa. Ya? Dan sekarang Petobo yang likuifasi itu udah kayak kota mati gitu, nggak bisa diapa-apain. Nggak ada yang bangun rumah lagi. Nggak ada yang bangun rumah, soalnya itu kan tanahnya sampai sekarang tuh masih menggunung, nggak ada diratain gitu. Menggunung dan teksturnya lembek juga. Iya, gitu. Oh, nggak keras kayak dulu lagi ya? Mungkin kalau sekarang itu udah kering gitu kan. Kalau gitu. Tahun kemarin tuh masih rada-rada basah gitu. Oke, serem banget begitu ya. Iya, gitu. Oke, semoga aja memang masyarakat di sana memang alhamdulillah udah semakin membaik gitu ya. Amin, iya. Semoga yang rumahnya hilang, nggak punya tempat tinggal, insya Allah tahun ini punya rumah lagi. Amin. Nah, kita kembali ke senyum deh ya. Ya. Kita relax dulu nih. Begitu hebat banget ya memang, itulah kuasa Allah. Semoga kita memang bisa mengambil ibrah dari suatu bencana yang sudah dialami, yang sudah terjadi di Indonesia. Semoga juga makin mendekatkan diri kita lagi. Kita kembali ke senyum. Iya. 6 bulan di senyum, tentu dong banyak cerita, banyak kesan dari perjuangan selama 6 bulan ini, dan kembali lagi dong ke Palu habis ini ya. Iya. Karena udah habis kontrak yang bener banget. Aduh. Gimana kesan-kesan selama 6 bulan di senyum nih gimana? Mungkin kayak tepat ya dari yang aku bilang awal masuknya 2 Agustus 2021 dan berakhir di 2 Februari 2022. Oke. Nah,
bertepatan pada 2 Februari kemarin udah pelepasan juga. Udah pelepasan? Udah langsung dari guru, dari sekolah juga yang penarikan. Oke. Oh, udah penarikan dari sekolah juga. Iya. Dari senyum juga udah selesai. Iya. Sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan di yayasan, terutama di admin keuangan, khususnya saya dari SMK untuk bekerja di suatu perusahaan itu kan pengalaman yang baru ya. Kayak sangat banyak pelajaran yang saya dapat karena setahun belajar di daring itu kan sulit untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi di yayasan ini saya sangat diajarkan bagaimana menyelesaikan ini. Tapi saya juga tidak hanya bekerja di admin keuangan, saya diajarkan bagaimana menjadi narasumber yang baik, moderator di saat kegiatan, turun lapangan seperti tadi. Banyak banget yang diajarin oleh pengurus-pengurus yang ada di yayasan gitu. Oke. Pengalaman, cerita tentunya bisa dibawa sampai nanti gitu ya. Iya, bener banget. Dan bisa kembali lagi ke senyum kapan-kapan. Amin, insya Allah. insya Allah. Ya minimal say hi, berkunjung gitu ya. Nanti susul lagi ya Palu ke Jogja. Palu, kita bikin Palu chapter Jogja. Oke. Senyum chapter Palu. Nah itu yang aku tunggu-tunggu tuh kalau senyum buat cabang di Palu. Iya, insya Allah amin, doain aja. Amin. Teman-teman juga bisa support perjuangan kita. Kalau yang ingin support perjuangan di Yayasan Senyum Kita, boleh deh untuk mendonasikan apapun ya, mau itu materi atau tenaga. Kalau mau donasi boleh nih di rekening Yayasan Senyum Kita yang ada di layar nanti. Oke, terima kasih Kariska. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Sukses kembali ke Palu nanti. Amin. Salam buat keluarga. Siap. Nantinya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya banyak kekurangan. Sempat juga kita break karena hujan, pindah lokasi. Drama banget sih. Iya, karena emang ini adalah resiko dari ini ya, outdoor. Resiko untuk syuting di outdoor. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi nanti di program selanjutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.